Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Muhammad Abdul Tawab, untuk materi tahfidz di hari Jumat. Baik, sebelum kita mulainya, monggo kita doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Eh, Di Jumat yang kedua ini, materi 2 di mata pelajaran tahfidz untuk kelas C. Kali ini akan diterangkan tentang tips-tips menghafalkan Al-Quran. Jadi ada beberapa tips, ada beberapa saran dari pengalaman saya sendiri, juga dari materi yang saya himpun dari berbagai sumber. Ada beberapa cara untuk menghafalkan Al-Quran. Di samping adab-adab kemarin yang sudah disampaikan kemarin, adab-adab kita yang menghafalkan Al-Quran, kali ini akan kita sajikan juga bagaimana tips-tips menghafalkan Al-Qurannya. Ya. Materi 2, tips-tips menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, selalu ketika kita sebelum memulai apapun itu, selalu niatkan ikhlas karena Allah. Niatkan ikhlas karena Allah. Ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu yang lainnya, terutama kayak menghafalkan Al-Quran ini ya, ini selalu niatkan ikhlas karena Allah. Akan sangat percuma sekali ketika teman-teman sudah menghafalkan Al-Quran, sudah banyak itu, tapi niatnya nggak ikhlas karena Allah. Seperti yang diterangkan kemarin ya, adabnya adalah niatkan ikhlas karena Allah yang pertama. Maka di sini tipsnya juga yang pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah. Lalu yang kedua, nah ini, menggunakan satu mushaf Al-Quran. Jadi dalam menghafalkan Al-Quran itu kita tidak hanya menghafalkan dalam bentuk suara saja. Kita itu mememorize, kita melihat gambarnya juga Al-Qurannya seperti apa, lalu kita melihat tulisannya seperti apa, kita juga mendengarkan bacaannya juga seperti apa. Nah, ini semua itu saling berhubungan antara gambar, suara, tulisannya, itu semua saling berhubungan. Nah, tipsnya adalah menggunakan satu mushaf ketika ingin menghafalkan, karena dengan satu mushaf ini Anda akan teman-teman nanti akan selalu ingat gitu di tentang gambarnya. Jadi teman-teman akan ingat gambarannya, misalkan ketika menghafalkan surat An-Naba gitu kan, kita selalu membuka surat An-Naba di mushaf yang kita gunakan. Terutama gunakan mushaf yang itu terus, nggak apa-apa sampai jelek, nggak apa-apa bentuknya. Malah kalau sampai bentuknya jelek itu berarti tandanya dia menggunakan Qurannya untuk digunakan terus gitu. Nah, misalkan kita menghafal surat An-Naba, maka akan kita akan membuka surat An-Naba, kita akan membaca surat An-Naba, kita akan melihat juga surat An-Naba. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita nanti bisa teringat, oh surat An-Naba itu yang di halaman sekian, atau mungkin posisi ayatnya yang kita hafalkan itu di bagian mana, misalkan di bagian tengah atau akhir atau awal halaman gitu. Jadi menggunakan satu mushaf itu sangat dianjurkan, walaupun mungkin tergantung metodenya masing-masing juga. Tapi disarankan juga menggunakan satu mushaf ketika menghafalkan. Nah, selanjutnya adalah mendengarkan bacaan qori. Untuk bisa kita mengikat hafalan itu, kita juga harus sering-sering mendengarkan bacaan Quran. Entah itu dari lisan kita sendiri, ataupun dari kita mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Agar cepat kita bisa menghafal, salah satunya adalah mendengarkan bacaan qori. Mendengarkan bacaan qori ini bisa, istilahnya tuh
mempertebal hafalan kita gitu loh. Jadi setelah kita menghafalkan suatu surat atau berapa ayat, disarankan setelah itu mendengarkan bacaan qori. Banyak kan qori sekarang itu kan dari Indonesia sendiri, ada Muzamil Hasbalah, ada Hanan Ataki. Kalau yang dari internasional itu ada Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah itu dengarkan bacaan mereka. Bacaan beliau-beliau tersebut itu insya Allah sudah benar. Makanya ketika setelah Anda menghafalkan Al-Quran, teman-teman menghafalkan Al-Quran, disarankan juga untuk mendengarkan bacaannya selain untuk menjaga hafalannya, juga untuk mengingat-ingat dan mengoreksi apakah bacaannya sudah benar. Selanjutnya diulang-ulang terus. Nah, pengulangan ini akan membuat istilahnya otak kita itu terangsang untuk selalu mengingatnya gitu. Dengan pengulangan, dengan diulang-ulang terus, dengan dimurojaah terus, maka otak akan terbiasa, otak akan selalu mengingatnya. Diulang-ulang ketika sudah dihafal gitu, misalkan sudah hafal 5 ayat. Ketika sudah hafal 5 ayat, ya diulang-ulang terus hafalannya 5 ayat tersebut sampai benar-benar hafal ketika menghafalkan Al-Quran. Pertama diulang dari depan dulu, mungkin dari ayat pertama, 2, 3, 4, 5. Setelah itu boleh diulang dari yang belakang, dari ayat kelima, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya ya ini, menggunakan yang sudah dihafal dalam sholat. Ketika teman-teman sudah menghafalkan Al-Quran, sedang menghafalkan beberapa ayat dalam Al-Quran, nah untuk bisa mengaplikasikan dan juga mempertajam hafalannya itu, gunakan yang sudah dihafalkan tersebut dalam sholat. Misalkan teman-teman sudah hafalkan surat An-Naba gitu. Nah, ketika sholat itu juga diusahakan untuk digunakan, untuk dibacakan surat An-Naba tersebut dalam sholatnya. Misalkan dibagi-bagi nggak apa-apa, subuh 3 ayat, terus nanti zuhur berapa ayat, asar berapa ayat gitu. Ataupun ketika sholat dibacakan surat An-Naba terus, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu tips, ada beberapa tips dari saya dan juga dari pengalaman pribadi saya, dan juga saya himpun dari sumber-sumber yang lain. Semoga nanti bermanfaat ilmunya, dan tetap jaga hafalannya untuk teman-teman semuanya. Semoga dengan tips-tips yang tadi bisa makin menambah hafalannya nantinya, terus bisa menjaga hafalannya serta bermanfaat untuk kedepannya. Baik, terima kasih untuk materi kali ini. Cukupkan sekian. Ada salah sekatanya dari saya, ada benar katanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.